mindset ibu adalah madrasah utama sebelum anak belajar dari orang lain. Maka sebagai ibu persiapkan diri untuk menjadi ibu yang solihah yang akan menjadi pondasi tegaknya keluarga. Seorang ibu membangun kecerdasan emosional dan spiritual anak. Nah, jadi ubah mindset kita tadi ya, bukan hanya ibu tapi juga ayah, bahwa mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua, ayah dan ibu. Apakah anak memerlukan kehadiran ayah? Oh, tentu saja. Anak memerlukan kehadiran seorang ayah. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya. Ayah memiliki sifat maskulinitas yang kuat. Maka ayah itu harus tegas. Ayah itu yang membangun fikroh anak, membangun pemikiran anak. Nah, disinilah di etnis Melayu ya, banyak ayah yang tidak bisa mewariskan fikroh ini karena ayah tidak tegas. Ayah tidak mengambil peran dalam mendidik anak. Mendidik anak itu diserahkan kepada ibu, gitu ya, sehingga anak tidak punya sebagai pembangun fikrohnya. Kalau di Arab ya, bapaknya ulama itu anaknya pasti ulama. Kalau di kita kan enggak ya. Ada ayahnya ustadz gitu ya, anaknya tuh mainnya ke diskotik. Nah, itu berarti kan yang gagal bukan ibu tetapi ayah. Kenapa? Karena ayahlah yang mewariskan pemikiran kepada anak. Lalu ibu sebagai apa? Ibu ini sebagai madrasah, maka ibu itu memiliki sifat feminitas, yaitu kelembutan, ibu ya, kasih sayang, kehalusan, sabar. Maka ibu ini fungsinya adalah menguatkan spiritualitas. Domain emosi anak adanya domainnya ibu. Jadi ibu itu yang mewariskan emosi kepada anak, gitu ya. Dan itu berlangsung sejak dalam kandungan, Bu. Kalau misalkan sekarang anak ibu ada yang suka pemarah gitu ya, ibu tinggal introspeksi dulu ketika hamil, saya suka marah-marah enggak? Nah, karena ini diwariskan, dirasakan oleh anak sehingga anak memiliki sifat itu. Atau ibu nangisan ketika hamil gitu ya. Nah, ini akan menjadikan anak punya sifat seperti itu. Nah, ibu di sini adalah fungsinya sebagai pembasuh luka. Jadi ayah kalau yang bagian menegur anak itu jangan ibu. Nah, di kita kan biasanya ya, karena ibu ini di kita banyak yang mak-mak strong ya, sehingga mengambil semua peran, termasuk peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh ayah. Tugas yang menegur anak itu bukan tugasnya ibu, tetapi tugasnya ayah. Maka biarkanlah ayah yang menegur anak. Biarkan ayah yang menasihati anak. Nah, ibu tugasnya apa? Ibu tugasnya adalah pembasuh luka. Ibulah yang kalau istilah Sunda itu ngupahan. Kalau istilah sini apa ya? Yaitu ibu menghibur anak gitu ya, supaya anak tidak larut dalam kesedihan. Nah, celakanya di kita ini kedua peran ini tertukar. Semuanya diambil alih oleh ibu. Kenapa? Karena banyak para ayah yang tidak hadir dalam pengasuhan anak. Ayah sudah merasa puas ketika dia sudah bisa menafkahi secara materi anak-anaknya, tetapi tidak menafkahi batin anak. Jadi ayah sudah merasa cukup ketika sudah memberikan uang belanja, bayar sekolah dan lain sebagainya, keperluan anak, itu sudah merasa ayah terhebat. Padahal yang diperlukan bagi anak itu bukan hanya itu saja, tetapi kehadirannya dalam mendidik anak, gitu ya. Kehadiran ayah ini sangat perlu sekali. Nah, salah satu efek ayah tidak hadir dalam pendidikan anak adalah merebaknya kasus LGBT. Ya. Jadi kasus LGBT ini bukan hanya karena anak salah gaul. Kalau anak bergaul dengan yang seperti itu pun, kalau anak punya kepribadian yang kuat, punya konsep diri yang kokoh, maka dia tidak akan mudah untuk terbawa. Ya. Nah, kenapa banyak sekarang merebaknya LGBT? Karena dalam diri anak itu sifat maskulinitasnya itu tidak penuh gitu loh, tidak full, ya. Kenapa? Karena anak tidak mendapatkan download maskulinitas dari ayah. Itu harus melalui interaksi, harus melalui pembelajaran langsung, harus melalui sentuhan fisik langsung. Baru seorang ayah bisa mendownload maskulinitas atau kelaki-lakian kepada anaknya. Maka kehadiran ayah di sini penting. Bahkan kalau di usia anak
usia sebelum akil balik ya, usia 7 sampai 12 tahun bagi anak laki-laki itu harus lebih banyak dihandle oleh ayahnya. Kenapa? Karena anak akan belajar bagaimana menjadi laki-laki. Bagaimana seorang ayah itu mencari nafkah, itu harus di-sharing kepada anaknya. Tentunya ini kan, nah ini sekarang kesempatan bagi ayah untuk mendampingi anak terus, ya kan? Untuk hadir dalam kehidupan anak. Mungkin yang selama ini disibukkan dengan pekerjaan, sekarang banyaknya WFH, maka maksimalkan ya, maksimalkan untuk membersamai anak. Kenapa? Karena itu tadi, anak adalah investasi yang kita yang paling besar. Investasi kita itu bukan harta, bukan jabatan, tetapi anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Ya, sehingga kita ubah ya mindset kita bahwa kita orang tua sebagai pendidik utama. Lalu fungsi sekolah untuk apa? Fungsi sekolah itu rekanan kita. Kita memang tidak bisa melepaskan diri dari sekolah gitu ya. Maka sekolah itu hanya membantu saja ya, membantu kita, bukan pendidik utama. Pendidik utama adalah orang tuanya ya. Ya, selanjutnya, kemudian, nah ini yang ketiga, lakukan perbaikan diri dengan ilmu. Mendidik anak itu kan kita tidak punya, menjadi orang tua itu kita tidak ada pendidikan formalnya, ya. Sehingga kita belajar sambil berjalan lah gitu ya. Nah, maka kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu parenting itu sangat penting. Ini ilmu yang tidak akan pernah selesai, ya. Dan insya Allah ketika kita investasi, misalkan ya, investasi membayar pendaftaran gitu ya, atau membeli buku, itu insya Allah menjadi infak yang terbaik gitu ya. Pertama adalah kita mencari ilmu, yang kedua adalah kita gunakan untuk mendidik anak. Maka kita harus royal. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka kita akan punya kesempatan untuk berinfak lebih besar lagi gitu ya. Nah, sebelum kita ingin mengubah anak-anak kita, maka kita ubah diri kita dulu menjadi lebih baik. Maka kita bekali dengan ilmu ya. Termasuk ini ya, Bapak Ibu, saya dalam masa pandemi ini saya gunakan untuk mencari ilmu gitu ya, untuk belajar. Hampir tiap hari saya ada kelas gitu ya. Nah, ternyata sekarang nih saya baru tahu gitu ya secara detail. Ternyata gini, misalnya ya, ketika kita punya anak bayi, itu kan seumumnya ya, ingin sekali anak kita itu cepat bisa merangkak, ingin cepat berjalan, itu sebenarnya sebuah kebanggaan. Nah, ternyata perlakuan kita kepada anak itu berefek sampai dia dewasa. Tentunya efeknya negatif. Kenapa? Karena ketika anak bayi itu harusnya itu tidak usah tergesa-gesa kita ingin anak itu bisa apa. Biarkanlah dia secara alami dia belajar miring, kemudian tengkurap, kemudian merayap, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, tidak perlu alat-alat bantu gitu. Kalau sekarang kan ada ya, bayi 4 bulan biar bisa duduk ada kursinya, bahkan 3 bulan sudah didudukan. Padahal itu membahayakan tulang leher, dan ini akan berpengaruh kepada kemampuan dia berbicara. Maka banyak anak-anak sekarang itu yang kurang lancar berbicara, itu pengaruhnya dari sini. Saya pun baru tahu sekarang, ya kan, padahal anak saya sudah 5 dan sudah besar-besar gitu ya. Tapi saya lihat ya, saya tidak insya Allah tidak melakukan itu gitu ya. Nah, kemudian anak usia 0 sampai 5 tahun itu kan sukanya lari ya Bu ya. Maka biarkanlah dia banyak berlari. Kenapa? Anak usia 0 sampai 5 tahun banyak berjalan, banyak bergerak, banyak berlari, tidak mau diem, cekikikan, itu dia sedang mempersiapkan diri supaya nanti bisa sholat dengan tumaninah. Jadi jangan minta anak usia 0 sampai 5 tahun itu duduk diam, bukan. Jadi usia 0 sampai 5 tahun itu biarkan dia banyak berjalan, berlari, biar lasak, loncat dan lain sebagainya, sehingga otot-otot di tubuhnya itu kuat, tulangnya kuat, sehingga ketika dia sudah belajar sholat di usia 7 tahun, dia sudah bisa berdiri, duduk dengan tumaninah, dan dia pun sudah bisa duduk untuk belajar. Sekarang kan banyak ya, mungkin guru-guru bisa ini kan ya, banyak anak yang tidak bisa duduk diam. Kenapa? Karena bisa
bisa jadi di usia 0 sampai 7 tahun, sebelum 7 tahun itu dia kurang berdiri, kurang bergerak gitu loh, kurang berlari gitu ya. Terlalu banyak disuruh duduk diam ya. Maka Allah, saya dulu ya dari dulu saya berpikir, kenapa Allah menyuruh kita untuk mendidik anak sholat itu di usia 7 tahun? Kenapa tidak di usia dini? Ya. Nah, kita kadang kan lebay ya Bu ya, lebay ingin anak itu supaya bisa mandiri di usia dini. Banyak tuh sampai buku-bukunya, seminarnya bagaimana mendidik anak mandiri di usia dini. Padahal Allah itu sudah memberikan kelonggaran pada anak usia dini. Anak itu bebas syariat. Jadi mau makan pakai tangan kiri pun boleh, mau makan sampai lari pun boleh. Tidak dikenakan kewajiban syariat, tentunya juga otomatis tidak dikenakan kewajiban adab. Nah, sekarang anak-anak usia dini ini banyak yang menjadi korban, ya enggak? Disuruh mandiri, dilatih membaca, dilatih berhitung. Seakan-akan anak itu akan segera menjadi pejabat gitu loh. Mau jadi RT lah minimal gitu ya. Sehingga harus serba bisa. Padahal di usia dini ini justru yang harus kita lakukan adalah memberikan kebahagiaan kepada anak. Lalu bagaimana melatih kemandirian kepada anak di usia dini? Yaitu dengan memanjakan dia. Nah, ini saya dapatkan baru-baru sekarang ini Bu, ilmu seperti ini ya. Walaupun saya dulu tidak memaksa anak untuk belajar di usia dini ya, anak saya dibebasin gitu ya, tetapi tidak sedetail ini sekarang. Nah, ini butuhnya ilmu, maka kita terus belajar. Nah, kemudian mungkin kita perlu juga ilmu sekarang. Siapa yang paling ini Bu, yang menurut Ibu anak yang di usia berapa anak yang paling bikin kita sesak napas? Usia remaja. Iya enggak? Nah, kenapa kita sesak napas? Karena kita nggak punya ilmunya menghadapi anak seusia itu. Padahal usia ini, kata Sayyidina Ali ya, ada perlakukan anak sebagai sahabat. Gimana sih kita sebagai sahabat itu menyenangkan, ya kan? Anak bebas curhat sama kita, termasuk ketika dia punya gebetan atau dia naksir lawan jenis, itu harusnya cerita sama kita, kan kita sahabatnya, ya kan? Nah, kita merasa sesak napas, kemudian kita merasa berat gitu ya menghadapi anak di usia itu gitu ya. Ya udah deh, kirim aja ke pondok, sehingga pondok itu sebagai bukan untuk mencetak ulama, tetapi pondok itu jadi tempat mencuci piring. Ya, dikirim ke pondok itu anak-anak yang belum selesai masalahnya karena orang tuanya tidak punya ilmunya. Maka terhambat proses mencetak ulama, mencetak ilmuwan di pondok. Itu bukan salah program pesantren, tetapi karena anaknya tidak disiapkan gitu ya.